Selamat pagi teman-teman. Perkenalkan, nama lengkap saya Zifren Sulman, kelas C, semester 1 dengan NIM 2103030093. Baik, pada kesempatan ini saya akan mereview buku dari Dasar-Dasar Ilmu Politik sebagai UTS. Langsung saja saya akan menjelaskan bagaimana itu ilmu dasar-dasar ilmu politik, perkembangan dan definisi ilmu politik. Apabila ilmu politik dipandang semata-mata sebagai salah satu cabang dari ilmu sosial yang memiliki dasar, rangka fokus, dan ruangan lingkup yang jelas, maka dapat dikatakan bahwa ilmu politik masih muda usianya karena baru lahir pada akhir abad ke-19. Pada tahap itu, ilmu politik berkembang pesat berdamping dengan cabang-cabang ilmu sosial lainnya seperti sosiologi, antropologi, ekonomi, dan psikologi. Perkembangan yang berada terjadi di Amerika Serikat mula-mula tekanan yuridis seperti pada terdapat di Eropa mempengaruhi bahasa masalah politik, dan tapi lama-lama timbulnya hasrat yang kuat untuk membebaskan diri dari tekanan yuridis itu dan lebih mendasarkan pada pengumpulan data empiris. Pada masa berikutnya, ilmu sosial banyak memanfaat pemuda dari antropologi, psikologi, ekonomi, dan sosiologi. Dengan demikian, ilmu politik telah dapat meningkatkan mutu dengan banyak ambil metode dari cabang-cabang ilmu sosial lainnya. Ilmu politik sebagai ilmu pengetahuan. Kadangkala di persoalan apakah ilmu politik merupakan salah satu ilmu pengetahuan atau tidak, dan disangsikan apakah ilmu politik mengetahui hasrat bagi ilmu pengetahuan sosial. Ini menimbulkan pertanyaan apakah yang dimaksud dengan pengetahuan. Ilmu pengetahuan ialah tentang untuk menguji hipotesis melalui eksperimen yang dapat dilakukan dalam keadaan kontrol. Definisi ilmu politik. Ilmu politik adalah ilmu yang mempelajari politik atau politis atau kepolitikan. Politik adalah usaha menganggapi kehidupan yang baik. Negara adalah suatu organisasi dalam suatu wilayah yang memiliki kekuasaan tertinggi yang sah dan ditaati oleh rakyatnya. Dan kekuasaan adalah kemampuan orang atau sekelompok mempengaruhi perilaku seorang atau kelompok lain sesuai dengan keinginan para pelaku. Kebijakan umum publik adalah suatu kumpulan keputusan yang diambil seorang pelaku atau sekelompok politik dalam usaha memilih tujuan cara untuk mencapai tujuan itu. Pembagian atau alokasi ialah pembagian dan penjahatan nilai-nilai dalam masyarakat. Sarjana menekankan pembagian dan alokasi, beranggap bahwa politik tidak ada lain dan tidak bukan adalah pembagian dan mengalokasikan nilai-nilai secara meningkat. Yang ditekankan oleh mereka adalah bahwa pembagian ini sering tidak sama rata dan karena itu menyebabkan konflik. Bidang-bidang ilmu politik dalam contemporary politics terbaik UNESCO 1990, ilmu politik dibagi dalam 4 bidang. Yang pertama, teori politik. 1. Teori politik. 2. Sejarah perkembangan ide-ide politik. Yang kedua, lembaga politik. Yang pertama, Undang-Undang Dasar. Yang kedua, pemerintah nasional. Yang ketiga, pemerintah daerah dan lokal. Yang keempat, fungsi ekonomi dan sosial dan pemerintah. Yang kelima, perbandingan lembaga-lembaga politik. Yang tiga, partai, golongan-golongan dan pendapat umum. Yang pertama, partai-partai politik. Yang kedua, golongan-golongan dan asosiasi-asosiasi. Yang tiga, partisipasi warga negara dalam pemerintah dan administrasi. Yang keempat, pendapat umum. Yang keempat, hubungan internasional. Yang satu, politik nasional. Yang kedua, organisasi-organisasi dan administrasi internasional. Yang ketiga, hukum internasional. Hubungan ilmu politik dengan ilmu pengetahuan lain. Sejarah seperti diterangkan di atas, sejak dulu kala ilmu politik erat hubungan dengan sejarah dan filsafat.
Konsep-konsep politik. Teori politik adalah generalisasi yang abstrak mengenai beberapa fenomena dalam menyusun penulis. Teori selalu memakai konsep lahir, menyusun penulis dalam pikiran manusia karena itu bersifat abstrak. Teori politik adalah bahasa dan generalisasi dan fenomena yang bersifat politik. Dengan perkataan lain, teori politik adalah bahasa dan renungan atas tujuan dari kegiatan politik. Filsafat politik mencari penjelasan berdasarkan rasio yang melihat jelas adanya hubungan filsafat dan hakikat dari alam semesta dengan sikap dan hakikat kehidupan politik di dunia fana ini. Pokoknya pikiran dari filsafat politik ialah bahwa persoalan-persoalan yang mengangkut alam semesta seperti menafsirkan dan epistemologi harus dipecahkan dulu sebelum persoalan-persoalan politik yang akan alami sehari-hari dapat ditanggulangi. Teori politik sistematis. Teori politik ini tidak dapat memajukan suatu pandangan terdiri mengenai metafisirkan dan epistemologis, tetapi mendasarkan dari atas pandangan-pandangan yang sudah lazim diterimakan pada masa itu. Masyarakat adalah keseluruhan antara hubungan-hubungan antara manusia. Robert M. Menzelberg mengatakan masyarakat adalah suatu sistem hubungan yang ditata negara merupakan integrasi dari kekuasaan politik. Negara adalah organisasi pokok dari kekuasaan politik. Negara adalah alat masyarakat yang mempunyai kekuasaan untuk mengatur hubungan-hubungan manusia dalam masyarakat dan menerbitkan gejala-gejala kekuasaan dalam masyarakat. Tujuan dan fungsi negara. Negara dapat dipandang sebagai organisasi manusia yang hidup dan bekerja sama untuk mengenai beberapa tujuan bersama. Dapat dikatakan bahwa tujuan terakhir setiap negara ialah menciptakan kebahagiaan bagi rakyat, perkembangan serta menyelenggarakan dan ciptaan bebas mungkin. Dan tujuan negara Republik Indonesia sebagai tercantum dalam Undang-Undang Dasar 1945 ialah untuk membentuk suatu pemerintah negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Berbagi pendekatan dalam ilmu politik. Pendekatan legal institusional. Pendekatan legal institusional yang sering dinamakan pendekatan tradisional mulai berkembang pada abad ke-19 dan pada masa sebelum Perang Dunia Kedua. Pendekatan perilaku ditimbul mulai berkembang di Amerika Serikat pada tahun 1950-an sesuai Perang Dunia Kedua. Adapun sebab-sebab kemunculan adalah sebab berikut. Pertama, sifat deskriptif dan ilmu politik dianggap tidak memuaskan karena tidak realistis dan sangat berbeda dengan kenyataan sehari-hari. Yang kedua, kekhawatiran bahwa jika ilmu politik tidak maju sehari-hari dengan pesat, ia akan ketinggalan dibandingkan dengan ilmu-ilmu lainnya. Kritik terhadap pendekatan perilaku. Dalam perkembangan pendekatan perilaku pun tidak dapat diliput dari kritik yang datang berbagai pihak, antara lain dari kalangan tradisional, kemudian dari kalangan penganut pendekatan perilaku sendiri, dan juga di para
Marx, kalangan tradisional yang terjadinya karena sasaran utama dari keancaman kaum perilaku. Teori ketergantungan. Kalangan lain yang juga berada dalam rangka teori-teori ini kemudian dikenal sebagai teori ketergantungan adalah sekelompok dan mengkhususkan penelitiannya pada hubungan antara negara dunia pertama dan dunia ketiga. Kelompok ini menarik perhatian besar pada tahun 1970-an dan tahun 1980-an, tapi sebenarnya pada tahun 1960-an sudah mulai dirintis antara lain oleh Paul Baran yang kemudian disusun oleh Andre Gunderich Frank. Konsep mengenai demokrasi, kita mengenal semacam istilah demokrasi dan ada dinamakan demokrasi konstitusional, demokrasi parlementer, dan demokrasi terpimpin, demokrasi Pancasila, demokrasi rakyat, demokrasi Soviet, demokrasi nasional, dan sebagainya. Sudah pernah dunia kedua kita melihat gejala bahwa secara formal demokrasi merupakan dasar dari kebanyakan negara di dunia. Demokrasi konstitusional. Ciri khas demokrasi konstitusional ialah gagasan bahwa pemerintah yang demokratis adalah pemerintah yang terbatas kekuasaan dan tidak dibenarkan bertindak sewenang-wenang terhadap warga negaranya. Sejarah perkembangan. Pada mulanya pertumbuhannya demokrasi telah mencakup beberapa asas nilai dan diwariskan kepada dari masa yang lampau, yaitu gagasan mengenai demokrasi dari kebudayaan Yunani kuno dan gagasan mengenai kebebasan beragama dihasilkan oleh aliran reformasi serta perang-perang agama yang menyusulnya. Masa Republik Indonesia 1990. Baik, itu saja yang saya bisa mereview dari buku Dasar-Dasar Ilmu Politik. Sekian dan terima kasih.